Hai, kembali lagi dengan saya Sandrina Natalia Evelyn Tolan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari pemrosesan data terdistribusi, yaitu tentang collective communication. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Collective communication ini terdapat 3 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua karakteristik, dan yang ketiga studi lanjutan tentang point-to-point message passing. Collective communication atau komunikasi antar proses merupakan inti dari sistem terdistribusi dan penting dalam memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar proses-proses yang berjalan tentunya secara paralel. Jadi collective communication ini mengacu pada komunikasi yang melibatkan sekelompok proses yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari collective communication itu ada broadcast, scattered, gathered yang termasuk dalam data distribution, sedangkan global sum, global maximum, dan lain-lain itu termasuk dalam collective operation, serta sinkronisasi barrier. Nah, ada 6 karakteristik dari collective communication. Yang pertama itu collective communication tidak akan mengganggu point-to-point communication, dan sebaliknya point-to-point tidak akan mengganggu collective communication. Yang kedua, semua proses harus memanggil rutin kolektif. Yang ketiga, sinkronisasi tidak terjamin atau kecuali kita menggunakan barrier. Yang keempat, tidak ada komunikasi kolektif yang non-blocking. Yang kelima, tidak ada tag. Dan yang keenam, buffer penerima harus memiliki ukuran yang sama persis. Collective communication itu yang pertama ada collective communication broadcast atau disingkat BCAS. Nah, BCAS ini merupakan komunikasi dari satu ke semua, di mana data yang sama dikirim dari prosesor root ke semua prosesor lain pada komunikator. Jadi semua prosesor harus menspesifikasikan root rank yang sama dan komunikator yang sama dengan menggunakan int MPI underscore BCAS dan MPI underscore data type. Nah, ini ada contoh dari BCAS di mana penggunaan komunikasi dari satu ke semua. Jadi kita akan menggunakan source code ini untuk mendapatkan output program seperti ini. Kita menggunakan aplikasi CodeBlocks. Pertama, di sini kita bisa lihat ada include. Include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Di sini include-nya ada include stdio.h dan include mpi.h, di mana stdio itu mendeklarasikan bahwa program akan menggunakan fungsi-fungsi standar input output dari library stdio, sedangkan include mpi.h mendeklarasikan penggunaan fungsi MPI atau message passing interface untuk pemrograman paralel. Ada int main, int argc, char, star argv yang mendeklarasikan fungsi utama dari program dengan dua parameter, yaitu parameter argc untuk jumlah argumen baris perintah dan parameter argv untuk array argumen baris perintah. Selanjutnya ada int rank. Int rank ini mendeklarasikan variabel bertipe integer yaitu int dengan nama rank yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan nomor identifikasi dari setiap proses. Ada double param. Double param ini mendeklarasikan variabel bertipe double dengan nama param yang akan digunakan untuk menyimpan nilai parameter yang akan di-broadcast. Ada MPI init untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian ada MPI comrank, komunikator default yang mencakup semua proses yang sedang berjalan. Kemudian ada if atau kondisi, di mana jika rank sama dengan 5, maka parameter sama dengan 23.0 atau 23,0. Kemudian ada MPI BCAS untuk melakukan
broadcast nilai param dari proses dengan rank 5 ke semua proses yang ada di dalam komunikator. Ada MPI COM-WORLD merupakan jumlah elemen yang di broadcast. Lalu ada MPI double menunjukkan tipe data dari elemen tersebut. Kemudian ada printf, itu untuk mencetak informasi rank dan nilai param setelah operasi broadcast. Kemudian ada MPI finalize, menyelesaikan dan membersihkan lingkungan MPI sebelum program diakhiri. Dan return 0 untuk mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan jalankan programnya untuk mendapatkan output program sebagaimana materi yang diberikan. Output ini dapat disimpulkan bahwa semua proses dari P1, P0, P5, P4, dan P2 serta P3 itu memiliki nilai param yang sama setelah operasi broadcast, yaitu nilai paramnya 23.0 atau 23,0, di mana operasi ini tentunya memastikan bahwa nilai param yang diinisialisasi oleh proses dengan rank 5 disebarkan ke seluruh komunikator MPI COM-WORLD, di mana jumlah elemen yang di broadcast sebanyak 6, dihitung dari 0 sampai dengan 5. Selanjutnya ada collective communication scatter, di mana scatter ini adalah rutin komunikasi one to all atau data yang berbeda dikirim dari proses root ke semua proses lain dalam urutan rank. Nah, ketika MPI scattering dipanggil, maka proses root membagi-bagi satu set memori yang kontinu menjadi bagian-bagian yang sama dan mengirimkan setiap bagian ke masing-masing prosesor. Nah, ini ada contoh dari collective communication scatter. Langsung saja dapat di copy kemudian dimasukkan ke code blocks, lalu hasil outputnya harus seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit dari programnya. Nah, yang pertama ada include, itu pendeklarasian fungsi input output dari library studio dan fungsi MPI. Kemudian ada pendeklarasian fungsi utama dengan dua parameter, yaitu parameter ARGC dan parameter ARGV. Selanjutnya ada variabel rank, size, i, dan seterusnya. Selanjutnya ada penginisialisasi lingkungan MPI, ada MPI init, MPI com rank, MPI com size. Selanjutnya ada RCVCNT dengan nilai 1 dan kondisi di mana jika rank sama dengan 3, SNCNT 1, maka I sama dengan 0, I lebih. Selanjutnya ada kondisi if, ada MPI scatter, ada kondisi lagi, dan ada MPI finalize untuk menyelesaikan dan membersihkan lingkungan MPI sebelum program diakhiri, dan return 0 untuk mengembalikan nilai sebagai tanda bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Sekarang kita akan jalankan programnya. Ini kita bisa lihat bahwa
dari P0 sampai ke P5 itu mengalami peningkatan. P0 minus 23,0 itu merupakan proses dengan peringkat rank ke-0 yang nilainya dihitung dengan menggunakan rumus param, yaitu 23,0 ditambah dengan rank itu sendiri, di mana rank pada P0 yaitu 0, sehingga nilai main yang dicetak yaitu 23,0. Sedangkan P1 itu ranknya 1, jadi 23,0 plus 1 hasilnya 24,0. Begitu pula seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap proses menghitung nilai main berdasarkan peringkatnya atau berdasarkan ranknya dan mencetak pesan yang menunjukkan nilai tersebut. Nah, output ini tentunya mencerminkan hasil dari operasi yang melibatkan MPI dan distribusi nilai dari setiap proses. Selanjutnya ada collective communication gather, di mana gather ini adalah rutin komunikasi all to one. MPI gather sendiri mempunyai argumen yang sama seperti rutin scatter, di mana argumen receive-nya hanya memiliki makna pada prosesor root. Ketika MPI gather ini dipanggil, maka setiap proses termasuk proses root mengirimkan isi buffer send-nya ke proses root. Proses root kemudian menerima pesan tersebut dan menyimpannya sesuai urutan rank. Nah, proses gather ini juga bisa digunakan dengan setiap proses memanggil MPI send dan proses root memanggil MPI reach sebagai n kali untuk menerima semua pesan. Nah, ini adalah contoh dari collective communication gather. Kita langsung bisa copy programnya dan hasil dari outputnya itu harus seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai program dari collective communication gather. Nah, di sini sama seperti tadi, ada include, ada int main, lalu ada deklarasi beberapa variabel, lalu ada inisialisasi lingkungan MPI. Nah, di sini ada SNDCNT dengan nilai 1. Nah, SNDCNT ini untuk mengirim satu elemen. Kemudian ada main. Nah, main ini diinisialisasi dengan nilai 23,0 ditambah dengan nomor identifikasi atau rank dari proses. Jika proses memiliki rank 7, maka RCVCNT diatur menjadi 1. Nah, kemudian ada MPI gather, lalu ada kondisi, MPI finalize, dan penutup fungsi. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, kalau diperhatikan, PE7 param indeks ke-0 sampai dengan PE7 param indeks ke-8 itu mengalami peningkatan sama halnya dengan schedule tadi. Ini dikarenakan variabel main itu menampung nilai 23,0 ditambah dengan rank. Nah, di sini nilai pada indeks ke-0 dari array param itu 23,0 sesuai dengan inisialisasi oleh proses rank 0, jadi 23,0 ditambah rank 0 hasilnya 23,0. Sedangkan pada PE7 param indeks 1 proses inisialisasinya menjadi 23,0 ditambah rank 1 hasilnya adalah 24,0. Begitu pula seterusnya sampai PE7 param indeks ke-8. Nah, dengan demikian maka setiap nilai dalam array param mencerminkan nilai yang dihasilkan oleh setiap proses
dengan menggabungkan nilai main yang dihasilkan oleh proses-proses lain. Nah, operasi MPI gather ini memungkinkan proses dengan array 7 untuk mengumpulkan hasil dari proses-proses lain ke dalam array parang. Nah, sekian dari video collective communication dengan 3 contohnya, yaitu bcast, scatter, dan gather. Sampai jumpa di video selanjutnya.